Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita membicarakan mengenai doa, doa. Kenapa kita penting membicarakan doa? Ya. Kalau kita lihat, tanyalah pada diri sendiri, apakah Anda berdoa? Ya. Apakah Anda perlu berdoa? Kalau saya menjawab, saya perlu berdoa. Ya. Terutama kalau setelah beribadah, ya, seperti sholat aja. Contoh yang paling ringan, paling sederhana dan paling simpel yang kita lihat sehari-hari adalah dalam keadaan setelah ibadah, ya, ibadah sholat. Karena kalau kita lihat ramai, pergi ke masjid lihat orang ramai sholat, tapi begitu assalamualaikum, boom, pergi. Seolah-olah tidak perlu berdoa, ya. Seolah-olah sholat yang tadi itu diterima 100%. Ya. Sholat ini kita perlu ada rasa khauf, ya, khauf dan roja, bukan roja. Ya. Khauf ini perasaan takut kalau ibadah kita ini nggak diterima gitu ya. Kemudian khauf, ya tadi khauf, takut tidak diterima, karena kalau ibadah kita nggak terima nanti sampai yaumul jaza komplain pada Allah, padahal ibadahnya nggak diterima gitu ya. Apalagi syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya. Jadi selain khauf, roja ada harapan, berharap supaya ibadah kita itu diterima. Bagaimana cara khauf dan roja? Ya tidak ada cara lain kecuali berdoa, ya. Istighfar dulu, berdoa, ya, memohon kepada Allah supaya ibadah kita itu diterima, ya. Jadi ada perasaan khauf dan roja, ya. Jadi tidak sedikit ya orang yang bahkan ada yang anti berdoa. Anti berdoa, naudzubillah ya. Kita ini makhluk yang lemah, perlu kita berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi ada fadilah doa ini ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jadi kata Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya madhab yang dipilih oleh ulama fikih ini ulama yang membuat kajian, ya, membuat kitab-kitab fikih untuk ibadah muamalah, ya. Karena Islam ini beredar hanya kepada 3 inti utama, yaitu akidah, fikih, dan iman, Islam, dan ihsan. Iman ini akidah, Islam ini masalah fikih, ihsan ini masalah akhlak atau tasawuf, ya. Dan ulama, kata Imam An-Nawawi ini mengatakan ulama fikih, ulama hadis, dan jumhur ulama, ya, dari ulama salaf dan kholaf ini menyatakan bahwa berdoa, ya, doa itu sangat-sangat disukai, ya. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah sendiri banyak berdoanya, ya. Gak percaya lihat aja kitab Al-Adhkar, kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, dan kitab-kitab yang dikarang ulama yang lainnya banyak. Bahkan Hasan al-Banna telah mengarang Al-Ma'thurat, ya. Ini doa-doa dan zikir yang dari Rasulullah SAW, ya. Jadi salah seorang ulama mengatakan, Al-Khattabi mengatakan bahwa hakikat doa itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pertolongan, ya, atau bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menzahirkan keperluan atau hajat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melepaskan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan doa ini bagi seorang hamba Allah adalah merupakan sifat ubudiyah. Jadi kita ini sifat menghambakan diri kepada Allah. Mana salah satu cirinya? Kita perlu Allah, ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ya. Jadi kita memohonlah kepada Allah, tunjukkan bahwa kita perlu Allah, kita berhajat kepada Allah untuk memenuhi keperluan kita, ya.
Karena hidup ini sebetulnya stressful ya, stres, banyak masalah. Hidup ini adalah masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah itu supaya kalbu tenang? Ya salah satunya banyak mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon pertolongannya ya. Sehingga kita ini menzahirkan kehinaan dan kerendahan diri sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dalam doa ini ada pujian kita kepada Allah. Jadi ini merupakan adab-adab dalam berdoa ya. Jadi jangan terus minta. Kita aja kepada manusia kadang-kadang puter-puter dulu ya. Puter-puter dulu, ngomong ngalor ngidul dulu baru memohon. Apalagi pada Allah. Pada Allah kita memuji pada Allah. Kalau perlu kita beristighfar dulu ya. Kemudian kita berzikir dulu, kemudian baru memuji Allah ya. Ya, contoh-contoh yang paling simpel aja kalau kita berdoa ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kan memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Ini merupakan juga suatu ikrar dan pujian pada Allah ya. Kemudian baca hamdalah, alhamdulillah alamin, ini pujian pada Allah ya. Ya, jadi memuji pada Allah dan menghubungkan sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Maha Mulia. Ya, bila perlu juga berdoa dengan Asmaul Husna, apa yang kita perlu rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak, urzukni ya. Bi halalin thayyibin ya, dengan barang-barang yang halal dan baik ya. Jadi kalau kita senantiasa berdoa, telah mengetahui dan memahami bahwa kita ini perlu berdoa ya, maka sesungguhnya ada keutamaan doa ini yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sunnah Rasulullah SAW ya, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya berdoa ini dituntut secara syariat Islam ya. Jadi penjelasan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini ya, ini juga menolak ada paham orang-orang yang anti doa ya. Jadi ada orang yang mengatakan tidak ada faedah atau manfaatnya berdoa. Ini salah ya. Karena Allah sendiri telah menyatakan dalam Al-Quran ya, dan bahkan Rasulullah telah mencontohkan pada kita banyak berdoa ya. Jadi ada fadilah keutamaan berdoa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Mana banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maksudnya wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni mengenai aku, fa inni qarib, Allah langsung menjawab ya. Bukan mulai perantara lagi, wakul enggak ada, fa inni qarib kata Allah, aku ini sungguh sangat dekat ya. Jadi sangat dekat Allah ini, cuman kita aja enggak ngelihat ya. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab orang-orang yang berdoa, memohon kepadaku. Idza da'ani, apabila dia berdoa ya. Jadi kalau enggak berdoa macam mana Allah mau menjawab doanya? Dia enggak berdoa ya. Wal yastajibu li, maka memohonlah ijabah kepadaku ya. Jadi ini adalah suatu perintah ya, berdoa ya. Ujibu da'watani idza da'ani falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memohon ijabah kepadaku ya. Jadi berdoa, kalau tidak berdoa bagaimana mau dijabah ya. Dikatakan di dalam tafsir At-Tabari ya, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai penyebab turunnya ayat ini ya. Turunnya ayat ini, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai seseorang yang bertanya kepada Nabi ya, kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, apakah Rabb kami sangat dekat lalu kami langsung bermunajat kepadanya, atau Rabb kami itu sangat jauh sehingga kami perlu memanggilnya atau menyerunya dulu ya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, fa ini qarib, ya. Sungguhnya aku sangat dekat, kata Allah. Ujibud tadi sebutkan fa ini qarib ujibud da'watad da'i. Aku sangat dekat, aku akan menjawab seruan atau doa orang yang berdoa kepadaku, ya. Kemudian Al Hasan mengatakan, ya, bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana Rob kami? Lalu Allah menurunkan, fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Selain itu, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap suatu kaum, ya. Suatu kaum yang bertanya kepada Nabi SAW, kapan waktu yang baik, ya? Kapan waktu yang baik yang kami berdoa kepada Allah dalam waktu tersebut. Jadi dikatakan Allah menurunkan ayat ini, ya. Jadi At-Tabari mengatakan makna ayat ini, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad, waktu yang mana mereka berdoa memohon kepadaku, maka sesungguhnya aku sangat dekat dari mereka pada setiap waktu. Jadi pada setiap waktu, ya, kapan saja, nggak ada waktu yang tertentu. Tapi kembali lagi bahwa ada waktu-waktu yang diijabah, gitu, ya. Jadi kapan berdoa ada waktu-waktu ijabah, tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu-waktu yang lain. Jadi setiap waktu kapan saja. Tapi lebih utama ada waktu-waktu ijabah, ada tempat-tempat yang diijabah, gitu, ya. Jadi carilah waktu itu, insya Allah nanti akan kita bicarakan selanjutnya, ya. Jadi pada setiap waktu, jadi kapan saja, ya. Bahkan mau masuk WC saja kita berdoa, ya, berdoa kepada Allah, ya. Contohnya Bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal khubuts wal khaba'its, ya. Diajarkan oleh Rasulullah, ya, dalam setiap keadaan, ya. Tapi jangan di WC berdoa, itu tidak dianjurkan, ya. Jadi berdoa setiap waktu, Allah akan mengabulkan, ya, orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi apabila ada orang yang bertanya apa sebetulnya makna firman Allah dalam ayat 186 surah Al-Baqarah ini, ya, tadi wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya. Karena kalau kita lihat ramai orang berdoa kepada Allah, akan tapi doa mereka tidak dikabulkan. Jadi sebetulnya banyak faktor, ya, karena doa ini bukan simple begitu saja, ya. Tapi dilihat nanti ada adab berdoa, apa syarat-syarat yang menyebabkan doa itu diijabah atau dikabulkan. Jadi manakala Allah berfirman ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ada dua makna mengenai ayat ini, ya, makna doa dalam ayat ini. Makna yang pertama, bahwa doa di sini adalah beramal, ya, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentafsiran ayat ini menjadi apabila hamba-hambaku bertanya mengenai aku sungguhnya sangat dekat dan dari orang-orang yang mentaatiku, ya, dan beramal dengan apa-apa yang aku telah perintahkan kepadanya. Jadi aku akan memberi ganjaran kepadanya karena taat kepadaku, ya. Jadi makna doa di sini adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada para hambanya atas ketaatan mereka. Jadi dengan melakukan amal ibadah. Jadi kalau nggak taat kepada Allah, tidak melakukan amal ibadah kepada Allah, macam mana mau diijabah, ya? Jadi mana ijabah dari Allah Subhanahu wa taala adalah memenuhi apa yang Allah janjikan kepada hambanya dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Jadi beribadah dulu, dengan kata lain beribadah dulu baru memohon, ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa atau permintaan hambanya. Sebagaimana ikrar kita, ya. Ikrar kita dalam sholat, dalam membaca surat Al-Fatihah, kita katakan, kan kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dulukan ibadah dulu, kan, iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Jadi kalau tidak ada iyyaka na'budu, macam mana iyyaka nasta'in, ya? Jadi iyyaka na'budu dulu, beribadah dulu kepadamu, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi taat dulu baru memohon, ya. Jadi kalau tidak ada taat, macam mana kita nasta'in, ya.
Jadi beribadah dulu baru kami memohon kepadamu ya Allah. Jadi setelah ibadah baru nasta'in. Mana kedua dari ayat ini adalah itu adalah kehendak Allah mau mengabulkan doa atau tidak. Jadi Allah mau mengabulkan atau tidak itu terserah Allah, kehendak Allah, Allah yang berkuasa. Ya. Selanjutnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Ini telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha yaqulu anna abdi dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2675. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqulu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ya. Apa kata Allah? Anna inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku ini bagaimana sangkaan atau dugaan hambaku kepadaku. Ya. Jadi kita jangan suuzon kepada Allah. Ya. Kalau kita berdoa terus suuzon, naudzubillah ya. Terus berputus asa, ini nggak boleh berputus asa ya dalam mengharapkan rahmat Allah. Ya. Karena kalau kita berdoa belum dikabulkan Allah, muhasabah diri. Mungkin kita salah dalam berdoa, mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan kita. Atau doa itu mungkin tidak baik bagi kita, atau doa itu akan dijawab nanti di yaumul kiamah, di yaumul jazaa dibalas Allah, bukan di dunia. Ya. Jadi husnuzon lah kepada Allah ya. Karena Allah berfirman, Ana inda dhoni abdi bi. Aku ini bagaimana sangkaan atau dugaan hambaku kepadaku ya. Jadi kalau kita menyangkal atau maha pemurah penyayang, ya sudah gitu ya. Jangan kita bersuuzon lagi pada Allah. Kalau tidak diterima doa kita, muhasabah dulu ya. Jangan terus membuat keputusan akhirnya tak mau berdoa lagi. Ini salah. Rasulullah, nanti ada hadis yang lain ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan doa ini ya. Dalam adab-adabnya nanti ada ya. Ada syarat, ada adab-adab doa. Wa ana mahu idadaani. Jadi aku bersama orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, ya banyak berdoa, Allah akan dekat kepada kita ya. Jadi banyaklah berdoa supaya Allah dekat kepada kita. Ibnu Katsir juga mengatakan ya, perkara orang-orang yang berdoa ini dekat kepada Allah, ini seperti firman Allah kepada Nabiullah Harun ya, Nabiullah Musa dan Harun alaihimassalam. Ya. Ini dalam surah Toha surah ke-20 ayat 46, yaitu innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Maksudnya sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kamu ya. Bersama kamu berdua, maksudnya Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihissalam. Asma'u wa ara, aku maha mendengar dan maha melihat ya. Jadi perkara yang dimaksud dengan firman Allah dan hadis tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan doa orang yang berdoa ya. Karena tidak ada yang menyibukkan Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuatu yang dimohon oleh hambanya ya. Ini telah disebutkan kan di dalam surat Ar-Rahman ya. Wa yasaluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin fisya ya. Allah sibuk ya. Allah sibuk dengan permohonan hamba-hambanya ya, yang memohon ya. Yang mohon ini bukan hanya di dunia, di langit pun makhluk Allah juga memohon kepada Allah, yaitu para malaikat ya. Wa yasalu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fisya ya. Disebutkan dalam surah Ar-Rahman, Allah itu sibuk ya setiap hari ya, karena ada permohonan hamba-hambanya ya, baik dari malaikat maupun manusia di langit dan di bumi ya. Jadi Allah ini maha mendengar doa ya. Jangan putus asa ya kalau kita berdoa. Jadi dalam ayat ini ada dorongan atau anjuran untuk berdoa, dan sesungguhnya doa itu tidak disia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana telah disabdakan ya oleh Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi ini mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa yadai ilaih ayaruddahuma sifra. Kata Rasulullah, sungguhnya Rabb kamu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, maha hidup. Hayyun bukan maha hidup. Kalau hayyun maha hidup. Hayyun. Allah ini maha malu ya, malu Allah. Karimun, maha mulia. Malu kenapa? Yastahyi min abdihi. Allah malu kepada hambanya ya. Kalau ada seorang hamba memohon kepada Allah idza rafa'a yadaih ya. Jadi ini salah satu adab berdoa. Ini hadis sahih ya. Riwayat Abu Dawud nomor 1488 dan At-Tirmidzi nomor 3556. Hadis ini hadis sahih. Ya. Apa kata Rasulullah? Allah itu malu kepada hambanya apabila mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah ya. Idza rafa'a yadayhi ilai, apabila seorang hamba ini mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Ya, nanti ada cara-cara mengangkat tangan nih ya. Ada yang seperti gini, ada yang begini ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah ya, bukan artinya mau seseorang mengangkat gini, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW ya. Jadi Allah malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, kemudian dia turunkan tangannya dalam keadaan hampa, kosong. Allah malu kalau tidak mengijabah ya. Ya, cuman tadi ijabah itu kapan ya, wallahu alam, Allah yang berkehendak ya. Jadi jangan suuzon tadi, ana inda dzoni abdi bi ya. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku ya. Jadi jangan suuzon, husnuzon ya. Karena Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Tinggal kita muhasabah. Jadi Allah malu kalau tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa seorang hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya kepada Allah memohon, kemudian dia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan hampa ya. Juga Allah telah berfirman dalam surah ke-40 ya. Ini fadilah yang lain ya. Insyaallah kita akan sambung pada waktu yang lain ya. Yaitu fadilah yang kedua dalam surah ke-40 surah Ghafir ya. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum ya. Ini ayat firman Allah. Insyaallah kita bahas dalam video yang lain ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.